Shalom anak-anak Miss, hari ini kita belajar tematik ya nak. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ayo buka buku bupenamu halaman 14 dan tematikmu halaman 15. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Kemudian nanti menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Ketiga, menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mau belajar tentang jenis pekerjaan. Kita tahu bahwa tempat tinggal itu pekerjaannya berbeda-beda ya. Kalau kita tinggal di perkotaan, berbeda dengan teman-teman kita yang tinggal di pedesaan. Apa jenis pekerjaan di perkotaan, nak? Di perkotaan itu banyak sekali pekerjaan, yaitu di kawasan perkantoran ya, seperti di Batam. Kita tinggal di Batam ya, di sini banyak kantor, perusahaan ya nak. Nah, banyak juga pengusaha, pedagang ya. Kalau di pedesaan, di sana karena pedesaan itu lingkungannya adalah dataran tinggi, maka pada umumnya di pedesaan mereka menggunakan dataran tinggi itu untuk berkebun ya. Juga di sana kita lihat ada pertanian, dan di pedesaan juga ada juga nelayan ya, dan masih banyak lagi pekerjaan di pedesaan. Siapa yang sudah pernah pulang kampung pasti sudah tahu ya nak, di sana ada beternak ya, beternak ayam dan sapi, kerbau, banyak sekali ya bagi anak-anak Miss yang sudah pernah pulang ke kampungnya. Oke, kita kembali melihat pembelajaran kita tentang menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Sama ya nak dengan di tematik, sama dengan di tematik halaman 17. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat itu adalah pesan dari cerita tersebut. Jika kita membaca suatu cerita, kita mengikuti bagaimana karakter dari para tokoh cerita, pasti kita tahu apa pesan cerita tersebut. Nah, di sini ada cerita Timun Mas. Nanti anak-anak Miss baca ya. Cerita Timun Mas ini ada di halaman 17 bupena. Nanti setelah kamu baca berulang-ulang nak, lalu kamu menuliskan amanat cerita tersebut. Apa pesan cerita ini untuk pembaca ya? Apa pesan ceritanya untuk kita? Nanti kamu tuliskan di buku tulismu. Pesan cerita dari Timun Mas adalah, kamu buat sendiri ya nak. Nah, setelah kamu tuliskan pesannya atau amanatnya, lalu tuliskan siapa saja nama tokoh dalam cerita tersebut. Kamu mengerti apa arti tokoh cerita? Tokoh cerita itu adalah orang-orang atau siapa saja yang berperan ya dalam cerita. Bisa jadi seekor binatang atau siapa saja. Bisa jadi seorang manusia. Nanti kamu tuliskan ya nak, wataknya. Tahu wataknya? Karakternya. Nah, di sini Miss baca Timun Mas ini pemerannya adalah seorang wanita tua yang bernama Bok Sarmi. Nah, ini salah satu pemerannya. Nah, ini tokohnya. Nanti kamu tuliskan tokoh dari cerita Timun Mas adalah 1. Bok Sarmi. Nanti kamu cari ya nak bagaimana karakternya. Di sini ada 4 pemerannya atau tokohnya. Bok Sarmi, Timun Mas, raksasa, dan ada lagi satu lagi tadi yang pemerannya adalah si
seseorang tadi ya. Nanti kamu cari lagi ya nak. Ada empat karakter di sini ya. Ada 4 tokoh cerita ya. Nanti kamu tuliskan cerita apa, tokohnya dan wataknya. Di buku tematik juga halaman 17 ada cerita Situ Bagendit. Menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nanti Situ Bagendit ini kamu baca ya nak, apa ceritanya. Nah, kemudian apa pesan moralnya, sama dengan yang tadi. Pesan moralnya, amanatnya sama itu ya. Dan juga siapa tokoh ceritanya, itu saja ya nak. 2 saja dicari. 1 pesan moral, kedua tokoh cerita. Sama dengan di buku Bu Pena tadi. Diikuti ya pembelajarannya, halaman 17 tematik dan halaman 17 Bu Pena, sama-sama halaman 17 ya. Mencari pesan moral atau amanat dan tokoh cerita beserta watak tokohnya dituliskan di buku tulis. Oke, kemudian kita kembali halaman 19, menjelaskan karakteristik individu. Karakteristik itu adalah seperti keragaman, sikap, sifat, keragaman. Karakteristik individu atau ciri-ciri ya. Misalnya ayahnya bagaimana ciri-cirinya, misalnya tinggi, kurus, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang ya. Karakteristik fisik atau ciri-ciri fisiknya itu artinya ya nak. Nanti kamu gambarkan di sini halaman 20. Halaman 20, di sini gambar keluargamu. Misalnya gambar ayah, ibu, kakak, adik, abang. Nanti kamu gambarkan ya nak di sini ya. Kalau mau diwarnai supaya bagus boleh ya. Kemudian kita lihat pembelajaran 4 Bu Pena halaman 21. Setelah kamu gambarkan di sini gambar keluargamu, lalu kamu tuliskan di halaman 21 nak. Halaman 21 Bu Pena, nama ayah, siapa nama ayahnya, ciri-ciri fisik. Nah, seperti tadi, tinggi, kulitnya hitam, hidungnya mancung ya, seperti itu ya, namanya ciri-ciri fisik. Nanti kamu perhatikan ayahmu ya nak. Lalu kegemaran ayahmu apa? Misalnya kegemarannya bermain bola. Ini contoh saja ya. Lalu tulis nama ibu siapa, ciri-ciri fisiknya apa. Nah, sama dengan yang di bawah. Kalau ada kakak tulis ya. Kalau nggak ada nggak usah. Lalu namamu, namaku, siapa namamu ya nak. Nah, lalu di sini nama adik. Kalau ada adiknya, kalau tidak ada tidak usah ya. Oke, itu dikerjakan. Lalu kita lihat buku tematik pembelajaran 4 halaman 21. Nah, sama saja menjelaskan manfaat keragaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Sama saja dengan Bu Pena ya nak. Keragaman manusia yang dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Ya, kita memiliki perbedaan, tidak mungkin sama semuanya. Nanti kamu tidak mengenal siapa mama, siapa papanya kalau semuanya sama ya nak. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Ya, misalnya sikapnya, wataknya, kegemarannya, ciri-cirinya juga berbeda ya nak. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang putih, sawo matang, kulitnya hitam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Nanti kamu isi di lembaran Bu Pena tadi ya nak. Oke.
Kita lihat lagi halaman 23. Bu Pena menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Kamu mengerti dengan tokoh utama, nak? Tokoh utama itu dalam cerita, ya, artinya tokoh yang lebih banyak berperan dalam cerita tersebut. Dari awal sampai selesai, dia selalu muncul. Itu namanya tokoh utama. Kalau tokoh tambahan itu tokoh pembantu dalam cerita. Nah, nanti nak di bukumu halaman 24 di sini ada cerita asal mula Danau Toba. Tugasmu di sini mencari tokoh utama dan tokoh tambahan. Itu saja ya. Cari tokoh utama dan tokoh tambahannya. Tulis nanti di buku tulismu. Tokoh utama asal mula Danau Toba adalah, tokoh tambahan asal mula Danau Toba adalah. Tapi harus kamu baca dulu ini berulang-ulang supaya kamu tahu, ya sayang. Oke. Lalu kita lihat di buku tematik. Ini mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar. Minggu yang lalu Miss sudah kasih tahu bahwa 3 bentuk kegiatan ekonomi. Pertama, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu kegiatan yang menghasilkan, ya, atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi itu adalah penghasil. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang. Ini disebut penyalur. Ya, kalau konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang. Disebut ini seperti konsumen. Jadi mengerti dengan ketiga kegiatan ekonomi ini, nak? Jangan lagi diulang-ulang. Sudah mengerti ini ya. Sudah dari semester 1. Oke. Kita lihat lagi. Sama saja ya. Seperti tadi menjelaskan tokoh yang terdapat pada teks cerita. Nah, tadi kan Miss suruh kamu mengerjakan cerita Situ Bagendit. Nah, tadi yang Miss suruh Situ Bagendit itu mencari apa, nak? Amanatnya ya, pesan moralnya. Nih. Sama tokohnya. Bisa kamu kerjakan itu nanti ya. Ada di halaman 25 tematik. Nah, ini Situ Bagendit. Tokoh utamanya siapa? Tokoh tambahannya siapa? Tokoh latarnya siapa? Tahu tokoh latar, nak? Tokoh latar itu tokoh yang sama sekali dia itu tidak berpengaruh dalam cerita. Kalau ada pun dia, tidak ada pun dia di situ, tetap dia tidak membawa pengaruh terhadap pengembangan cerita. Nanti kamu baca cerita Situ Bagendit ya, nak. Setelah kamu baca cerita Situ Bagendit, isilah ini ya. Oke. Nah, itu saja tugasmu ya. Itu saja tugasmu. Sudah mengerti, nak? Tugasnya di tematiknya tadi apa saja yang Miss bilang? Di tematik adalah halaman 17 membaca cerita Situ Bagendit. Lalu nanti kamu cari siapa tokohnya ya. Kemudian ada ini tugasmu halaman 20. Halaman 20 tematik. Ya. Ini tugas kedua dari tematik. Oke. Lalu di Bu Pena, coba buka Bu Penamu, nak. Pembelajaran 3 halaman 17. Ya, mencari
amanat atau pesan moral, dan menulis tokoh cerita beserta wataknya. Lalu di halaman 20 nanti kamu menggambar keluargamu. Halaman 21 menuliskan ciri-ciri ayah, ibu, ya, ini keluarga ya nak. Diperhatikan nanti orang tuanya bagaimana ciri-cirinya dan saudaranya. Dan asal mula Danau Toba, halaman 24, yaitu mencari tokoh utama dan tokoh tambahannya. Sedikit-sedikit ya, ditulis nanti di buku tulisnya nak. Itu hanya halamannya saja yang banyak, tapi tugasnya sedikit-sedikit saja ya. Oke, semangat mengerjakan tugasmu ya sayang. Jangan malas supaya kamu pintar. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkatimu.